Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi bab 14, kalkulus 1, part yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk info-info menarik berikutnya. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal nomor satu, teman-teman. Di sini ya diberikan informasi tentang ya integral, yaitu integral dari x dikali dengan akar x min 1 dx. Nah, menggunakan A itu sama dengan metode integral parsial dan yang B menggunakan metode substitusi. Nah, di sini ya, kita pakai metode yang pertama dulu, ya, integral parsial. Nah, jadi di integral parsial ini, teman-teman, ya, kita akan ubah dia menjadi bentuknya U kali dv itu nanti akan menjadi UV dikurang integral VDU. Artinya kita harus menentukan siapa yang menjadi U dan siapa yang menjadi DV. Nah, clue-nya adalah teman-teman pilih yang lebih mudah diturunkan itu sebagai U, dan kalau kita bandingkan kedua fungsi yang kita punya itu, ya, sama-sama bisa diintegralkan, berarti pilih yang sebagai U itu adalah yang paling mudah ya, atau yang kalau kita turunkan ya, kalau kita turunkan nih si U ini, dia akan menjadi biasanya konstanta. Itu lebih disarankan dipilih. Nah, atau yang kedua, ya, kalau nanti salah satunya itu ada yang sulit diintegralkan atau sulit diturunkan, maka yang dipilih sebagai U itu adalah yang sulit diintegralkan, ya. Dan kalau dia dipilih sebagai DV berarti yang sulit diturunkan. Karena biasanya yang sulit diintegralkan itu akan lebih mudah diturunkan seperti itu. Itu tipsnya. Tapi kalau untuk fungsinya berbeda, jenisnya ini kan fungsinya sama-sama fungsi pangkat ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar bersama aku di Pivot Solution untuk tips menarik berikutnya. Oke, kita masuk di sini. Integral U kali dV sama dengan UV min integral dari V du. Berarti kita misalkan di sini teman-teman. Misalkan U-nya apa? U-nya kita misalkan X. Ya. Nah, berarti DU-nya apa? DU-nya sama dengan DU dx ya. Berarti satu ya, karena kita turunkan U ini terhadap X, berarti DU dx. X diturunkan terhadap X, berarti satu. Berarti DU sama dengan dx. Udah. Sekarang DV. DV itu apa? Berarti sisanya, yaitu akar dari X min 1 dx ya. Nah, ini gimana? Untuk menjadikan V, berarti ini kita integralkan teman-teman. Ya. Jadi ibaratnya kita integralkan akar dari X min 1 dx. Nah, berarti kalau kita coba cari ya integralnya, ya. Integral dari akar dari X min 1 dx, berarti kita pakai substitusi ya. Misalkan U sama dengan X min 1. Berarti du dx sama dengan satu. Berarti du sama dengan dx. Berarti jadinya apa? Jadinya integral dari akar U du. Ya. Habis itu apa? Habis itu ini kita integralkan. Ini kan sama aja dengan integral U pangkat setengah ya. Du berarti sama dengan U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 ya. Nah, karena kita mencari V, kita nggak perlu butuh tambah C-nya nanti ya. Berarti ini jadinya 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ya. Berarti kayak gini aja, kembalikan lagi ke bentuk V, ke bentuk X ya. Berarti 2 per 3 ya, X min 1 pangkat 3 per 2. Udah. Berarti ini sama dengan 2 per 3 X min 1 pangkat 3 per 2. Berarti ini jadinya apa? Berarti ini jadinya U-nya adalah X, V-nya adalah 2 per 3 ya, X min 1 pangkat 3 per 2 ya, dikurang integral dari V-nya. V-nya mana? Yang ini ya. Berarti 2 per 3 X min 1 pangkat 3 per 2 ya,
DU atau DX ya, karena DU-nya adalah DX. Nah, berarti ini kita tinggal rapikan aja kan? Ini mungkin aku batasin dulu. Berarti ini jadinya apa? 2/3 X ya. X min 1 pangkat 3/2. Nah, ini kita integralkan. Berarti 2/3-nya tarik keluar aja, biar mudah kita integralkannya. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini kalau kita coba cari kembali, ya, yang mungkin aku batasin dulu. Nah, biar nggak ragu ya. Nah, berarti kalau integral dari apa? X min 1 3/2 dx, berarti kita misalkan sama ya. U-nya sama dengan X min 1, berarti DU-nya sama dengan 1. Berarti DU sama dengan DX. Berarti ini jadinya apa? Berarti ini jadinya integral dari U pangkat 3/2 DU. Berarti sama dengan U pangkat 5/2 per ya 5/2 baru ditambah C di sini ya. Berarti jadinya 2/5 U pangkat 5/2 ditambah C. Kembalikan ke bentuk X berarti jadinya 2/5 U pangkat berapa nih? U-nya kembali X ya. Berarti X min 1 pangkat 5/2 tambah C. Udah. Berarti ini jadinya apa? 2/3 X ya. X min 1 pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikali 2/5 ya. X min 1 pangkat 5/2 ditambah C. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi apa? Kita keluarkan X min 1-nya. Pangkat 3/2. Nah, jadi apa? 2/3 X dikurang, ya, dikurang 4/15, ya kan? Ini berarti jadinya, karena kita keluarkan 3/2, berarti masih sisa X min 1 ya. Nah, berarti sama dengan apa? X min 1 pangkat 3/2, ya. Ini jadinya 2/3 X, ya ini aku hitung di atas saja ya. Yang di dalam kurungnya biar langsung hasilnya. Berarti ibaratnya di sini kita hitung dipisahkan di sini aja ya. Berarti 2/3 X dikurang 4/5 X ya. Ditambah 4/15 ya. Nah, ini kita coba samakan penyebutnya jadinya 15. Berarti ini jadinya kali 5 berarti 10 X. Ini berarti kali 3 berarti min 12 X. Ya enggak? Ditambah 4/15. Berarti jadinya min 2/15 X ditambah 4/15. Nah, kayak gini ya. Atau ini sama dengan 4/15 dikurang 2/15 X. Nah, bisa seperti ini. Ya. Nah, ini untuk metode integral parsialnya. Berarti ini adalah jawaban integralnya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode substitusi. Apakah sama atau berbeda? Nah, mungkin di sini sedikit ada kesalahan dikit ya, teman-teman. Ini harusnya 15 ya. Nah, berarti ini harusnya 4 ya. Berarti jadinya apa? 6 ya. Berarti 6/15. Nah, coba kita hitung. Ini berarti 15, 5, 10 dikurang 4/15 ya. Berarti 6/15 ya. 6/15. Berarti ini jadinya 6/15 X ditambah, ini ada kesalahan dikit, di 6/15 X ditambah 4/15 ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke metode substitusinya, teman-teman. Ya. Jadi ini metode substitusinya ya. Ini integral dari X akar X min 1 dx. Ini kalau kita misalkan jadi apa? Ya. Jadi kita misalkan yang bentuk sulitnya ya. Berarti U itu sama dengan X min 1. Karena kan lebih susah mengintegralkan akar daripada X doang nih yang pangkat 1 ya kan. Berarti DU DX siapa? Sama dengan 1. Berarti DU-nya sama dengan DX. Kayak gitu.
Berarti ini sama dengan apa? Integral. Nah, di sini kan ada X ya. Berarti kita X ini bisa diubah dari sini ya. Berarti X sama dengan U plus 1 ya. Berarti eh, X itu jadinya U plus 1 dikali dengan akar U. DU ya. Berarti sama dengan integral U pangkat 3 per 2 ditambah U pangkat setengah ya. Karena akar U itu kan pangkat setengah ya. Nah, berarti jadinya apa? Jadinya ini U pangkat 5 per 2 per ya, per apa? Per 2 per 5, kok salah. 5 per 2 ditambah U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 ya, ditambah C. Berarti ini sama dengan 2 per 5 ya, U pangkat 5 per 2 ditambah ya, berarti sini 2 per 3 ya, U pangkat 3 per 2 ditambah C. Kembalikan ke bentuk X-nya lagi. Berarti jadinya 2 per 5 ya. U-nya dibalikin lagi jadi X min 1 pangkat 5 per 2 ditambah 2 per 3 X min 1 pangkat berapa? Pangkat 5 per 3 per 2 ditambah C. Ya. Nah, berarti kita udah nemukan nih. Tapi kan berbeda ya bentuknya ya. Nah, ini sebenarnya cuma beda bentuknya doang, teman-teman, tapi nilainya sama. Nah, mungkin kita coba sesuaikan. Aku coba ke atas ya. Nah, berarti ini kan kita bisa keluarkan berapa? Kita bisa keluarkan X min satunya ya. X min 1 pangkat 3 per 2 ya. Nah, berarti ini jadinya apa? 2 per 5 ya. X min 1 ditambah dengan 2 per 3. Ya enggak? Sama ditambah C di sini. Nah, boleh kan? Bisa seperti ini kan? Berarti jadinya apa? Jadinya aku pindahin ke atas. X min 1 pangkat 3 per 2. Berarti ini jadinya 2 per 5X dikurang 2 per 5 ditambah 2 per 3. Ya. Nah, ditambah C. Berarti jadinya apa? X min 1, 3 per 2, pangkat 3 per 2. Ini berarti jadinya 2 per 5X dikurang. Ini berarti kita buat per 6 ya. Berarti ini tambah aja di sini. Berarti ini min. Min berapa nih? Kalau kok per 6? Per 15 ya. Berarti ini min 6 ya. Ditambah dengan 10. Nah, ditambah C. Berarti jadinya apa? X min 1 pangkat 3 per 2. Ini jadinya 2 per 5X ya. Ditambah dengan 4 per 15. Ditambah C. Sama nggak sama yang tadi? Sama. Ini kan tinggal dibagi 3 aja kan? Ini bagi 3. Berarti 3 per 5, 2 per 5 jadinya. Jadi jawabannya itu ini tambah C-nya tinggal ya. Nah, tambah C. Jawabannya itu akan sama sebenarnya. Tapi kita tuh sebenarnya sampai sini udah benar teman-teman. Sampai sini udah benar. Karena kita ingin menyesuaikan yang poin A dan poin B, maka aku bikin sampai sini. Biar jelas dia sama atau tidak. Nah, jadi metode apa yang paling mudah? Teman-teman bisa memutuskan. Kalau menurut aku yang paling mudah adalah substitusi. Karena simple. Kita hanya memisalkan satu fungsi yang ada di dalam fungsi itu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2, namun di part yang kedua. Mungkin sampai sini dulu untuk video part yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution dan ikutin event-event menarik berikutnya dari Pivot Solution. Terutama ada simulasi kuis yang keempat, ada tryout yang berkolaborasi dengan Ormawa Eksekutif PKU, dan yang terakhir ada Road to UAS untuk kalkulus. Sampai jumpa di next video. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.